Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada tayangan ini kita akan bahas terkait dengan herbal industrial scale up, yakni terkait dengan pembuatan ekstrak skala laboratorium. Di mana kita ketahui bahwa pembuatan ekstrak ini terkait dengan skala laboratorium ini ada beragam cara, ya, ada beragam teknik atau metode. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kita strategi memilih metode-metode dari sekian banyak metode tersebut. Terkait dengan herbal industrial scale up sendiri, ini kita akan bagi menjadi 3 pertemuan ya. Teman pertama hari ini terkait dengan pembuatan ekstrak skala laboratorium. Teman kedua, insya Allah besok kita lakukan secara tatap muka di kelas terkait dengan pembuatan ekstrak skala industri, dan pertemuan ketiga kita akan bahas terkait dengan bagaimana prosedur menghitung gitu ya, menghitung atau memprediksikan terkait dengan perbandingan antara pelarut dengan terhadap linarut pada saat kita melakukan ekstraksi baik dengan cair padat maupun ekstraksi cair-cair. Baik, pada kesempatan ini kita akan coba bahas ya, kita akan coba jawab terkait beberapa pertanyaan, dimulai dengan apa sih tujuan dari proses ekstraksi, kemudian mana yang lebih baik gitu ya, apakah bahan baku itu kita gunakan dalam bentuk bahan baku utuh gitu ya, simplisia, atau ekstrak ya. Kemudian bagaimana tahap pembuatan ekstrak kering dari bahan simplisia, kemudian apa saja metode pembuatan ekstrak, pengeringan dan sebagainya, baik skala laboratorium maupun skala industri, dan apa saja yang menjadi persamaan dan perbedaan antara pembuatan ekstrak skala laboratorium maupun skala industri. Beberapa pertanyaan ini mungkin sudah bisa Anda jawab ya. Kenapa? Karena materi-materinya sudah Anda peroleh dari mulai metode pemeriksaan analiti, kemudian juga di fitokimia, di standarisasi bahan alam, Anda sudah memperoleh materi itu. Dan materi-materi itu muaranya adalah di sini gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti beberapa materi akan saya ulas mungkin secara singkat, dan sisanya silakan nanti Anda untuk dalami ya. Baik, kita mulai terkait dengan simplisia itu sendiri ya. Kita sudah bahas bahwa simplisia itu salah satu syaratnya adalah harus berkhasiat. Nah, suatu simplisia itu dikatakan berkhasiat apabila memang di dalamnya terdapat senyawa metabolit, baik primer maupun sekunder yang memiliki aktivitas farmakologi. Nah, kandungan senyawa di dalam bahan simplisia ini cenderung rendah. Kemarin sudah kita bahas ya, kelemahan dari obat tradisional itu kandungan senyawanya itu rendah. Memang beragam, tapi rendah. Nah, sehingga karena kandungannya rendah, sehingga tidak memungkinkan dari bahan tersebut untuk menghasilkan efek terapi yang cespleng, gitu ya, seperti hanya obat kimia. Sehingga kalau Anda menemukan ramuan herbal, 5 menit setelah menggunakan ramuan itu terasa ada efek farmakologi yang muncul. Kalau Anda baru mengkonsumsi pertama kali ya, bukan udah sering, maka ada potensi di situ adanya bahan kimia obat. Jadi perlu kita curiga, gitu ya. Jadi tidak bermaksud menyinggung terkait obat tradisional, tapi memang obat tradisional itu nggak bisa menghasilkan efek cespleng. Ya, kemarin sudah kita bahas. Kalau ada efek cespleng, perhatikan, kita harus waspada. Oke. Proses ekstraksi pada dasarnya atau penyarian ini merupakan salah satu tahap atau langkah untuk menghimpun senyawa aktif sehingga terpisah dari ampas atau residu yang tidak diperlukan. Kalau kita perhatikan, misalkan ada daun pepaya ini ya. Di dalam daun pepaya, di sini misalkan ada papain. Papain 1, ini papain 2 gitu ya. Kemudian ini ada papain 3, di sini juga ada papain juga. Nah, jumlah papainnya di sini mungkin tidak terlalu banyak. Ya, kalau kita perhatikan kurang lebih lah ya di angka 2%-an gitu ya dari seluruh bahan ini. Artinya 98%-nya itu bukan papain atau bukan senyawa aktif, melainkan senyawa-senyawa yang tidak aktif atau kita kenal sebagai zat balas. Contoh ada selulosa, dinding sel itu kan selulosa ya, ada karbohidrat dan sebagainya yang mungkin tidak dibutuhkan untuk menghasilkan efek farmakologi. Nah, sehingga proses ekstraksi ini adalah mengumpulkan senyawa-senyawa ini menjadi satu kesatuan dan kemudian kita pisahkan dari zat balas yang tidak dibutuhkan. Baik, secara definisi ekstraksi dan juga ekstrak ya kita lihat di sini, di mana ekstraksi ini adalah metode pemisahan. Apa yang dipisahkan tadi sudah dibahas, di mana yang dipisahkan adalah senyawa bioaktif atau senyawa yang aktif secara farmakologi terhadap bahan atau matrik atau kita kenal sebagai zat balas atau ada yang mengatakan ini adalah ampas ya. Pemisahan ini dilakukan bisa secara fisika maupun secara kimia. Dan proses pemisahannya menggunakan pelarut. Jadi ekstraksi itu seringkali kita menggunakan pelarut ya.
pelarut ini tolong jangan menganggap hanya dalam bentuk liquid saja gitu ya. Jadi ketika kita mengistilahkan pelarut, ya, maka di situ ada pelarut yang bentuknya cair, ada pelarut yang bentuknya padatan, ada pelarut yang bentuknya gas. Nah, jadi pelarut itu Anda perhatikan ada yang bentuknya cair, padatan, ada bentuknya gas. Ya, kita akan coba bahas nanti sedikit ya di bagian metode ekstraksi. Hasil akhir dari proses ekstraksi kita kenal sebagai ekstrak, dan ekstrak ini bentuknya bermacam-macam ya, kita akan bahas nanti. Dan menurut Kohai, ekstrak sendiri adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia menurut cara yang cocok. Jadi di sini ditegaskan gitu ya, bahwa metode ekstraksi itu belum tentu satu metode itu cocok untuk mengolah semua jenis bahan. Ada metode-metode ekstraksi yang memang cocok untuk bahan-bahan tertentu atau untuk mengekstraksi senyawa-senyawa tertentu. Saya contohkan begini misalkan. Ketika ada satu bahan di dalam bahan itu mengandung minyak lemak. Minyak lemak ini bentuknya cairan, cairan kental gitu ya. Dan metode ekstraksi yang paling cocok itu tidak bisa dengan destilasi uap. Nah, kalaupun dengan maserasi ini juga akan menyulitkan gitu. Dan ada pun metode yang cocok untuk minyak lemak adalah pertama bisa dengan menggunakan solvent, dengan misalkan dengan N-heksan dan sebagainya gitu ya, dengan tambahan pemanasan ya, misalnya ada metode Soclete, ada reflux, yang paling banyak diambil biasanya adalah Soclete, dan ada juga yang dengan dia melakukan press hidrolik. Nah, jadi dipres dengan kekuatan yang besar sehingga nanti minyaknya keluar. Nah, jadi metodenya harus cocok ya. Dan juga di luar pengaruh cahaya matahari. Kenapa? Karena sebagian besar senyawa kimia itu ada yang mudah rusak ketika terpapar oleh sinar matahari. Di situ ada energi UV yang dia masuk ke dalam struktur kimia sehingga akan mengakibatkan misalkan terjadinya pemutusan ikatan kimia dan sebagainya ya. Dan ekstrak sendiri ini harus mudah digerus menjadi serbuk. Di mana menurut Pohai ekstrak yang baik itu adalah ekstrak dalam bentuk serbuk gitu ya, atau kering. Nah, ekstraksi sendiri disebut sebagai metode pemisahan. Tadi sudah kita bahas karena dia bisa memisahkan senyawa bioaktif terhadap zat balasnya. Ini adalah jenis-jenis ekstrak. Kita kenal ada 4, ada ekstrak cair, ekstrak encer, ekstrak kental, dan ekstrak kering. Ekstrak cair atau kita kenal sebagai ekstraktum fluidum, ini adalah ekstrak yang dibuat dengan melarutkan simplisia dengan pelarut seperti air, alkohol, ataupun pelarut campur dengan perbandingan 1:1 hingga 1:3. Kita biasakan ya, ketika kita mengenal istilah pelarut pada pengekstraksi, itu biasanya beberapa orang mengatakan mengistilahkan sebagai menstrum. Jadi kalau mendengar istilah menstrum, oh itu adalah pelarut pengekstraksi. Nah, ada juga istilah lain terkait dengan pelarut, ada solvent gitu ya. Nah, kalau solvent itu biasanya istilah ini digunakan pada saat kita melakukan kromatografi atau pada saat kita melakukan proses pelarutan untuk pengenceran misalkan ya. Nah, itu dikatakan solvent. Tapi kalau untuk ekstraksi, pelarutnya kita kenal sebagai menstrum. Baik, ekstrak cair ini kalau kita analogikan itu seperti kita membuat teh ataupun kopi. Jadi ada serbuk kopi ataupun teh, kita campur dengan air panas, kemudian berikutnya kita pisahkan cairan teh itu dengan ampasnya. Nah, maka cairan teh yang sudah dipisahkan dari ampas itu kita kenal sebagai ekstrak cair. Ya. Atau kita pisahkan kopi dengan ampasnya, maka kita kenal sebagai ekstrak cair. Jadi ekstrak cair ini adalah ekstrak yang baru dipisahkan dari ampasnya dan belum mengalami proses pemekatan. Adapun ekstrak yang sudah mengalami proses pemekatan, jadi ekstrak cair ini ketika sudah dipekatkan, maka dia akan berubah apakah menjadi ekstrak encer ataupun ekstrak kental. Nah, ekstrak encer dengan ekstrak kental ini adalah ekstrak yang sudah mengalami proses pemekatan. Nah, jadi sudah dipisahkan tuh dari pelarutnya. Apa bedanya antara encer dengan kental? Ekstrak encer atau ekstraktum tenue ini adalah ekstrak yang sudah kental, namun masih bisa dituang. Kenapa masih bisa dituang? Karena di dalam ekstrak tersebut masih terdapat sebagian kecil pelarut. Ya, jadi masih bisa dituang. Pada proses pembuatan ekstrak di skala laboratorium, pembuatan ekstrak encer ini perlu dilakukan gitu ya, perlu di apa namanya itu tahapan ini perlu dilakukan atau dilewati untuk apa? Supaya ekstrak itu pada saat kita kentalkan menggunakan vakum rotary evaporator, dia mudah dikeluarkan dari labu ya, dari labu destilasinya atau dari labu evaporator. Kalau seandainya ekstrak itu langsung ekstrak kental, maka ekstraknya tidak bisa dikeluarkan secara mudah.
maka harus kita crop. Nah, ini kan menjadi masalah gitu ya. Di mana masalah pertama adalah rendamannya hilang. Masalah kedua bisa jadi mungkin alatnya pecah. Sehingga memang pada saat kita lakukan ekstraksi menggunakan menggunakan proses pemekatan dengan vakum rotary preparator, maka kita upayakan ekstrak itu sampai jadi ekstrak encer. Di mana ekstrak itu masih bisa dituang. Kental tapi masih bisa dituang. Kalau di sini kita analogikan sebagai kecap gitu ya. Kecap ini dia bentuknya kental tapi masih bisa dituang. Nah, adapun di laboratorium setelah kita hasilkan ekstrak encer ini, kita lanjutkan proses pemekatan biasanya dengan menggunakan water bath untuk menghilangkan seluruh pelarut-pelarut yang tersisa. Maka dari ekstrak encer kita akan hasilkan ekstrak kental. Nah, dan dari ekstrak kental ini ada beberapa orang yang dia langsung mengeringkannya sehingga dihasilkannya ekstrak kering ya. Namun biasanya kalau pada saat pengujian farmakologi jarang ya kita menggunakan ekstrak kering, biasanya kita lebih banyaknya menggunakan ekstrak kental supaya lebih cepat prosesnya. Oke. Ini adalah keunggulan dari ekstrak kering, dari mulai tahan lama, plakonnya mudah dibentuk ya. Jadi ekstrak kering itu lebih mudah disimpan. Wadahnya juga tidak macam-macam gitu ya. Dan kemudian ekstrak kering juga mudah dibentuk menjadi beragam sediaan farmasi, mau dijadiin sediaan selida, semisolida, likuida bisa ya. Beda dengan ekstrak kental dibikin tablet harus dikeringkan dulu. Nah, ini keunggulan dari ekstrak kering. Dan ekstrak kering juga mudah dapat terhindari dari reaksi enzimatik dan juga pertumbuhan mikroba. Di mana kita tahu bahwa reaksi enzimatik ini ya, mohon maaf sebentar ya. Oke. Jadi terkait dengan keunggulan ekstrak kering ini, salah satunya adalah ekstrak kering ini dia tidak mudah ditumbuhi mikroba dan juga terjadinya reaksi enzimatik. Ya, kita tahu bahwa reaksi enzimatik ataupun pertukaran mikroba syarat supaya bisa terjadi adalah kadar airnya di atas 10%. Baik, ini adalah tahapan terkait dengan pembuatan ekstrak, khususnya ekstrak kering skala laboratorium. Ya, kalau kita perhatikan, ini adalah tahapan pasca panen, sudah kita bahas ya minggu lalu. Kemudian dari sini dihasilkan simplisi yang bermutu, kemudian kita ekstraksi sehingga dihasilkan ekstrak cair. Nah, dari ekstrak cair, kemudian kita hasilkan ekstrak encer, setelah dilakukan proses pemekatan dengan vakum rotari. Dari ekstrak encer kita keluarkan dari labu rotari ya atau labu evaporator. Kemudian dipekatkan kembali, biasanya dengan menggunakan water bath ya, karena ekstrak kental. Nah, biasanya kalau di laboratorium itu sampai ekstrak kental langsung dilakukan tahapan-tahapan selanjutnya, bisa pengujian, bisa ECC untuk mengecekkan fraksi dan sebagainya. Tapi ada beberapa juga yang dia langsung dilanjutkan ke ekstrak kering, ya, jadi dibuat ekstrak kering. Tapi kalau di industri biasanya dari ekstrak encer ini banyak yang dia langsung dijadikan ekstrak kering, ya, jarang melalui tahapan pembuatan ekstrak kental. Nah, jadi ada shortcut di situ ya. Oke, ini adalah tahapan pembuatan ekstrak kering. Kita fokus di proses pengeringannya ya. Untuk skala laboratorium itu biasanya kita mengenal ada 3 proses pengeringan. Ada freeze dry, ada spray dry. Satu lagi sebenarnya ada menggunakan pengencer atau kita kenal filler. Nah, jadi kita akan bahas nanti ya khusus terkait pembuatan ekstrak kering. Freeze dry dan spray dry ini adalah metode pengeringan yang didasarkan pada jenis senyawa di dalam ekstrak tersebut. Kalau senyawa termolabil, maka biasanya kita pilih yang freeze dry. Tapi kalau senyawa termostabil, kita pilih yang spray dry. Kita akan bahas secara spesifik nanti di metode pengeringan ekstrak. Tujuan ekstraksi secara umum ada 3, ya, meskipun sebenarnya banyak gitu ya. Namun secara umum, pertama menghimpun senyawa bioaktif supaya efek farmakologinya lebih meningkat. Kedua, mengisolasi senyawa bioaktif. Jadi sebelum kita isolasi itu kita ekstraksi dulu, mau tidak mau ya. Kemudian menghasilkan ekstrak yang nanti akan digunakan untuk tahap selanjutnya, bisa dalam hal formulasi, pembuatan sedotan tradisional gitu ya, ataupun untuk isolasi atau standarisasi dan sebagainya. Baik, ini adalah istilah-istilah yang sering kita temui pada saat kita berkaitan dengan ekstraksi, baik di laboratorium maupun di industri. Mungkin ada istilah mainstream atau ekstraktan, tadi sudah kita bahas ya, ini adalah pelarut pengekstraksi. Ada linarit, ini adalah senyawa target yang nanti akan diekstraksi. Ada misela, misela ini adalah pelarut hasil ekstraksi atau pelarut yang sudah mengandung senyawa-senyawa atau sari dari hasil ekstraksi. Jadi kita kenal sebagai misela, atau ini istilahnya sama dengan ekstrak cair ya.
Kemudian ada rafinat. Rafinat itu adalah bahan yang mengandung senyawa kimia. Biasanya rafinat itu banyak kita gunakan istilahnya pada saat kita melakukan ekstraksi cair-cair. Kemudian ada matriks. Matriks ini adalah semua komponen termasuk pelarut selain yang senyawa yang akan diekstraksi. Ada rinsing, ada march ya. Dan yang paling sering kita gunakan istilahnya adalah ini, dan ini biasanya. Baik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pemilihan metode ekstraksi. Jadi metode ekstraksi itu tidak serta-merta langsung dipilih karena mudah, murah, ekonomis, dan sebagainya gitu ya. Ini ciri orang hemat. Nah, namun metode ekstraksi ini harus minimal ada 4 dasar yang kenapa kita memilih metode tersebut. Faktor yang pertama adalah polaritas senyawa. Kita tahu bahwa senyawa itu ada yang bersifat polar, semipolar, dan non-polar. Dan ini tentunya akan menentukan gitu ya seberapa banyak senyawa akan terekstraksi pada pelarut yang digunakan. Kalau kita perhatikan di sini misalkan ya pada struktur ini adalah struktur dari antosianin. Struktur antosianin sendiri kita lihat memiliki 5 gugus hidroksi dan gugus gula. Jadi ada gugus gula hidroksi plus di sini dia bermuatan ya. Sehingga kita kenal ini sebagai ion. Nah, kita tahu bahwa ion itu larut di air ya. Nah, logikanya beginilah analoginya. Anda mungkin punya besi. Nah, besi itu lempengan besi, coba Anda larutkan besi itu di air, nggak akan larut gitu. Tapi besi dalam bentuk ion atau Fe2+, Fe3+, maka dia larut di air. Jadi segala sesuatu yang bentuknya ion itu akan lebih larut di air dibandingkan dengan bentuknya netral. Ditambah di sini ada gugus hidroksi dan juga gula, sehingga menjadikan polaritas dari antosianin ini dia polar. Adapun untuk mengisolasi senyawa ini, maka kita gunakan pelarut-pelarut polar. Di antaranya ada air, ada metanol, dan sebagainya. Nah, polaritas sendiri, ya kalau kita nggak tahu ini polar atau non-polar atau semipolar, kita bisa identifikasi dari strukturnya. Jadi dari strukturnya sendiri, semakin banyak gugus hidroksi, maka potensinya dia akan semakin polar. Baik, berikutnya adalah wujud senyawa. Nah, wujud senyawa sendiri, ini ada yang wujudnya gas, cairan, padatan. Wujud senyawa ini akan menentukan metode ekstraksi yang ditetapkan. Kalau seandainya wujud senyawa itu adalah padatan, maka tidak mungkin dia diekstraksi menggunakan destilasi uap. Ya, tidak mungkin dia bisa diekstraksi dengan menggunakan pres hidrolik. Maka ekstraksi yang mungkin kan adalah dengan menggunakan solvent. Makanya kemarin gitu ya, saya dengan anak bimbing sempat ada diskusi ya terkait dengan hasil akhir dari penelitiannya, di mana di situ dari review itu diketahui metode yang digunakan adalah destilasi uap, tapi dari autor yang direview dia menyimpulkan senyawanya adalah quercetin. Nah, ini kan bertolak belakang, di mana quercetin berupa padatan gitu ya, flavonid yang berwujud padatan, sehingga tidak masuk akal kalau dia bisa diekstraksi dengan cara destilasi uap. Gitu. Makanya kita singkirkan gitu ya simpulan itu tidak kita gunakan. Jadi komentar dari si penulis itu atau autor itu tidak kita gunakan. Ya, oke. Selain wujud, ada stabilitas senyawa kimia di dalam bahan. Nah, stabilitas senyawa kimia kita tahu ada senyawa yang termolabil dan termostabil, ada yang mudah menguap dan tidak mudah menguap ya. Ini sudah kita pernah bahas ya. Oke, yang wujud juga ada senyawa-senyawa yang cairan bentuknya mudah menguap dan tidak mudah menguap. Ada wujudnya padatan, bentuknya mudah menyublim dan tidak mudah menyublim. Ini juga akan menentukan terkait dengan metode ekstraksi. Yang terakhir adalah tekstur simplicia. Tekstur simplicia ada yang keras, ada yang lunak ya. Ini juga akan menentukan metode ekstraksi yang ditetapkan. Contoh misalkan ya, ketika kita mengekstraksi akar akan lebih sulit gitu ya dengan metode maserasi dibandingkan dengan metode reflux. Tapi berbeda dengan daun ataupun bunga. Bunga dan daun akan lebih mudah menggunakan ekstraksi dengan maserasi gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, ini adalah terkait dengan sifat-sifat senyawa yang perlu diketahui. Ada termolabil, termostabil, mudah menguap, polar, non-polar, dan sebagainya. Ini saya yakin Anda sudah tahu. Kalaupun belum tahu, silakan dibaca di sini. Namun, terkait dengan sifat-sifat ini, sebenarnya ini terkait dengan struktur senyawa. Jadi, Anda sudah bahas ini di kimia organik, kimia dasar, kemudian juga metode pemeriksaan analitik, ya, bahkan di fitokimia mungkin terkait dengan adanya struktur senyawa yang termolabil, termostabil seperti apa. Ya. Nah, kenapa sih sesquiterpen itu dia mudah menguap gitu dibandingkan dengan padatan dan sebagainya. Kenapa ada senyawa yang bentuknya padatan, kenapa ada yang bentuknya cairan, itu sudah kita bahas tuntas ya di kimia dasar.
termasuk juga kepolaran senyawa itu bisa kita lihat dari strukturnya. Saya contohkan misalkan ya H2O dengan CO2. Mana yang lebih polar? Mana yang mudah menguap gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan H2O ini ada ada O yang mengikat 2H. Sedangkan CO2 ada C mengikat 2O. Kalau kita perhatikan secara muatan intrinsik H ini lebih elektropositif dibandingkan dengan O. Nah, adapun arah dipol itu akan selalu dari muatan intrinsik positif ke negatif. Jadi dari positif ke negatif. Ya, sehingga kalau seandainya arah dipolnya seperti ini, maka ini bisa dikatakan dia polar, di mana arah dipolnya atau muatan dipolnya tidak sama dengan 0. Berbeda dengan CO2. CO2 C-nya positif, O-nya negatif, maka arah dipolnya akan bertolak belakang. Maka di sini momen dipolnya adalah 0. Maka CO2 dikatakan kurang polar atau non polar dibandingkan H2O. Terkait dengan mudah menguap dan sulit menguapnya. Yang mana yang mudah menguap, yang mana sulit menguap? Kalau kita perhatikan H2O ini memiliki 2 hidroksi ya atau 2 ikatan hidrogen, sedangkan CO2 tidak ada ikatan hidrogen. Maka bisa dipastikan CO2 ini lebih mudah menguap dibandingkan H2O. Terbukti kan CO2 bentuknya gas dibandingkan H2O bentuknya cair. Pasti gas itu lebih mudah menguap dibandingkan dengan cairan. Seperti itu ya. Baik. Terkait dengan penggolongan ekstraksi berdasarkan bentuk pelarut dan juga bahan, kita mengenal ada 4 metode ekstraksi, yaitu cair padat, cair-cair, padat-padat, dan gas padat. Ya, jadi sekali lagi pelarut ini tidak selalu bentuknya cairan. Pelarut itu ada yang bentuknya padatan, ada yang bentuknya cairan, ada yang bentuknya gas. Jadi pelarut itu ada yang bentuknya cairan, padatan, dan bentuknya gas. Ini berdasarkan bentuk pelarut dan bahannya. Untuk ekstraksi cair padat ada macerasi, perkolasi, reflux, sinambung, contohnya soklet ya, ada ekstraksi cair-cair. Ini kalau pelarutnya cair, bahannya cair, ada bertahap dan sinambung. Untuk padat-padat ada inflorescence di mana bahan pelarutnya itu adalah padatan seperti lemak ataupun dinding. Nah, ini penggolongan ekstraksi berdasarkan lamanya waktu kontak. Kita kenal ada ekstraksi bertahap dan ada ekstraksi sinambung. Apa itu ekstraksi bertahap? Ini adalah ekstraksi yang dilakukan dengan merendam bahan dengan satu pelarut atau menstrum selama durasi waktu tertentu. Jadi ekstraksi bertahap itu cirinya apa? Ada proses perendaman. Artinya membiarkan interaksi antara bahan dengan pelarut dalam waktu yang cukup lama. Itu namanya bertahap. Adapun ekstraksi sinambung, ini adalah ekstraksi yang dilakukan dengan mengalirkan pelarut atau menstrum melewati bahan secara terus-menerus. Jadi kalau sinambung itu ada pelarut dialirkan melalui bahan. Artinya berarti waktu kontaknya lebih sedikit dibandingkan dengan bertahap. Kalau bertahap kan bahan, pelarut, campurkan, diamkan. Maka waktu kontaknya lebih lama. Sedangkan sinambung ada bahan, pelarut, alirkan pelarutnya sehingga pelarutnya akan selalu bergerak. Gitu. Maka di sini interaksi antara pelarut dengan bahan itu menjadi lebih sebentar. Nah, kemudian ini adalah contoh terkait dengan ekstraksi bertahap dan ekstraksi sinambung. Untuk bertahap ada macerasi, reflux, ekstraksi cair-cair dengan corong pisah. Untuk sinambung ada ekstraksi cair-cair dengan alat Craig dan ada alat coklat ya. Kalau juga satu lagi di sini ada perkolasi. Kalau kita perhatikan ya, macerasi di sini ada proses perendaman. Reflux ada proses perendaman. Ekstraksi cair-cair dan alat corong pisah ini juga proses perendaman. Berikutnya ya, kalau dengan alat Craig, kalau Anda mengenal alat Craig di sini pelarutnya itu dia dialirkan terus gitu ya melewati bahan atau rafinat yang sifatnya cair. Kemudian ekstraksi dengan soklet, pelarutnya juga kan dia berputar gitu ya dari labu soklet ke atas masuk ke kelontong, kemudian mengalir melewati bahan, kemudian dia balik lagi. Terus berputar seperti itu. Makanya dikatakan sinambung. Jadi bedanya kalau bertahap itu waktu kontak antara bahan dengan pelarut itu lebih lama, sedangkan sinambung di mana waktu kontak dengan bahan sedikit. Kenapa? Karena pelarut dialirkan melalui bahan ya. Baik, ini ekstraksi bertahap, menjadi tipe ekstraksi di mana menstrum dan simplisia ditempatkan dalam satu wadah. Jadi di sini di awal ekstraksi itu simplisia dan menstrumnya dalam satu wadah yang sama ya. Kemudian didiamkan sehingga terjadi proses ekstraksi. Jadi ada perendaman di sini ya. Jadi cirinya Anda bisa baca di sini ya. Di mana pada metode ini perbandingan analit dengan menstrum sangat menentukan kecepatan terjadinya kejenuhan menstrum. Nah, karena di sini ada proses perendaman, ada waktu kontak yang lama antara pelarut dengan simplisia, sehingga
tidak bisa dihindari nih, pelarut akan mudah mengalami kejenuhan. Sehingga biasanya pada ekstraksi bertahap ini kita lakukan proses reekstraksi. Kalau di masterasi mungkin kita kenal sebagai remasterasi atau dilakukan proses penggantian pelarut. Ya. Kenapa? Karena pelarutnya jenuh. Kalau pelarut jenuh, maka pelarut itu sudah tidak bisa lagi menarik senyawa. Artinya jenuh itu apa sih? Jenuh itu adalah penuh. Ya. Jadi pelarutnya sudah tidak mampu lagi menarik karena sudah penuh dia, sudah membawa banyak senyawa. Ini harus diganti dengan pelarut baru yang masih fresh, yang masih kosong, sehingga dia bisa menarik senyawa-senyawa lain. Nah, bedanya dengan ekstraksi sinambung, kalau di ekstraksi sinambung ini adalah tipe ekstraksi di mana mainstream dan simplisia ini wadahnya terpisah, di mana mainstream nanti dialirkan melewati simplisia sehingga menghasilkan misela. Nah, karena proses pengalirannya terus-menerus, sehingga si bahan itu akan selalu kontak dengan pelarut baru. Ya, bahannya kontak dengan pelarut baru, sehingga di sini penggantian pelarut sebenarnya terus-menerus. Jadi penggantian pelarut itu dilakukan terus-menerus. Dan di sini tentunya karena penggantian pelarut dilakukan terus-menerus, dan waktu kontaknya lebih sebentar, maka tidak terjadi kejenuhan. Oke, ini adalah ciri dari tipe ekstraksi sinambung, di mana simplisia dan mainstream ditempatkan terpisah, mainstream dialirkan, dan misela akan terpisah dari ampas. Ya. Dan di sini tidak terjadi kejenuhan pelarut. Hingga tidak ada pergantian pelarut. Artinya sebenarnya bukan tidak pergantian pelarut ya, tapi pelarutnya itu akan berganti terus-menerus. Nah, kenapa? Karena tadi ya, pelarutnya mengalir. Baik, ini adalah penggolongan terkait dengan ekstraksi berdasarkan suhu. Jadi ada yang cara panas, cara dingin. Ini kaitannya ketika kita mengambil senyawa-senyawa yang termolabil maupun termostabil. Untuk senyawa yang kita ketahui termostabil, ya seperti flavonoid, beberapa alkaloid, gitu ya. Khususnya flavonoid yang aglikon, maka sebaiknya kita gunakan cara panas. Tapi untuk flavonoid glikosida, kemudian juga senyawa-senyawa yang di situ hanya mengandung satu ikatan rangkap, nah, maka kita gunakan sebaiknya cara dingin. Oke, ekstraksi cair padat, kalau kita perhatikan di sini, ya ECP ini pelarutnya adalah cairan dan bahan yang akan diekstraksi berupa padatan. Nah, di ECP, ya ini adalah proses penarikan komponen larut dari material padat. Landasan ilmiahnya adalah dari mekanisme ekstraksi cair padat, terjadinya kelarutan senyawa aktif di dalam pelarut. Nah, ekstraksi cair padat sendiri ini dilakukan dengan dua cara, ada yang tunggal, ada yang bertingkat. Nah, artinya tunggal itu ekstraksinya dengan satu jenis pelarut saja, gitu ya, dengan satu jenis kepolaran pelarut. Tapi kalau bertingkat, ini menggunakan pelarut dengan kepolaran yang meningkat. Ini contoh ekstraksi tunggal. Ini gambarannya ya. Jadi ekstraksi tunggal ini hanya menggunakan satu jenis pelarut saja, bisa dengan air kah, etanol, pelarut organik ataupun campuran sesuai dengan kehendaki. Nah, biasanya kalau kita menggunakan pelarut universal, itu kita gunakan etanol 96%. Ya. Ekstraksi dengan menggunakan pelarut etanol biasanya ditujukan untuk menarik senyawa-senyawa yang sifatnya polar, semipolar, maupun non-polar. Ya, jadi, kenapa dikatakan universal? Karena etanol ini bisa menarik sebagian polar, semipolar, dan sebagian non-polar. Ada beberapa ekstraksi juga menggunakan etanol 70% biasanya kalau seandainya dia ingin menarik yang lebih banyaknya yang polar. Ya. Oke, metode ekstraksi tunggal biasanya digunakan untuk mengambil senyawa yang belum diketahui strukturnya. Jadi kita nggak tahu nih sifat senyawa yang akan diambil itu seperti apa. Apakah dia termolabil, termostabil, apakah dia strukturnya mudah menguap, sulit menguap, apakah dia wujudnya padatan, cair gas, kita nggak tahu. Yang penting kita ekstraksi dapat senyawanya. Maka kita gunakan di sini ekstraksi tunggal. Ya. Dan selanjutnya dari ekstraksi tunggal ini kita lanjutkan dengan metode fraksinasi. Nah, adapun ekstraksi bertingkat, ini kalau seandainya kita sudah bisa mengetahui senyawa apa yang akan kita ambil, minimal dari sifat kepolarannya. Ya. Nah, ekstraksi bertingkat ini kita gunakan dengan pelarut yang berbeda, ada non-polar, semipolar, maupun polar. Ya. Di mana sistem yang berlaku di sini atau prinsip yang berlaku adalah solve dissolve like, atau senyawa ini akan tertarik pada pelarut dengan polaran yang sama. Ada yang mengenal juga istilahnya like dissolve like, sama saja lah ya. Oke, ini terkait dengan polaritas dari pelarut yang digunakan. Nah, kalau kita perhatikan gitu ya, dari N-heksan sampai ke air, ini sifatnya semakin polar ya. Acetic acid ini lebih polar dari air kalau dia terionisasi. Artinya adalah acetic acid yang di dalamnya ada mengandung air. Jadi asam asetat itu dia akan terdisosiasi ketika ada air ya, menjadi CH3CO- dan H+. Meskipun sedikit yang terdisosiasinya, tapi ini akan menyebabkan dia menjadi semakin lebih polar dibandingkan dengan air itu sendiri. Tapi acetic acid yang glasial
ya, yang tidak ada kandungan air sama sekali, maka dia kepolarannya itu lebih rendah dibandingkan dengan air, seperti itu ya. Nah, ini juga kepolaran ini juga kita bisa perhatikan dari struktur kimianya. Jadi dari struktur kimia ini kita bisa prediksikan mana yang lebih polar, mana yang kurang polar ya. Contoh lah di klorometan dengan kloroform. Kalau kita perhatikan di klorometan itu ini Cl, ini Cl, ini H, ini H gitu ya. Kalau kloroform ini kan Cl, 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 H ya. Jadi kalau kloroform ini arahnya ke situ gitu ya. Sedangkan kalau di klorometan ini arahnya ke sini ya. Jadi kalau maaf ya, untuk di klorometan ini arahnya dari negatif ke positif. Maaf, dari positif ke negatif ya. Sedangkan di sini untuk CCl4, CHCl3, kloroform arahnya adalah dari positif ke negatif ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini gitu ya, CHCl3 ini seharusnya itu lebih kurang polar dibandingkan dengan di klorometan ya. Baik. Kalau kita melakukan ekstraksi, maka ada 3 komponen ini yang mempengaruhi ya, ada matriks, larut, dan pelarut ya. Kalau kita gambarkan seperti ini ya, kenapa ketiga komponen itu mempengaruhi? Karena pada saat kita melakukan ekstraksi ada peristiwa yang terjadi. Pada saat kita mencampurkan antara bahan dengan menstruum, maka menstruum ini nanti akan berdifusi masuk ke dalam bahan, di mana di dalam bahan sudah terdapat senyawa. Menstruum ini untuk masuk ke dalam bahan, maka dia harus melewati dinding sel. Jadi kalau dinding selnya rapat, tidak pecah, gitu, maka pelarut sulit masuk ke dalam bahan. Maka biasanya kita bantu. Bisa bantu dengan pengadukan, bisa bantu dengan pemanasan. Gitu ya. Nah, untuk apa? Supaya si dinding sel ini bisa lisis, sehingga si pelarut bisa masuk, gitu ya, berdifusi. Kemudian ketika berdifusi, dia akan melarutkan senyawa. Nah, ketika sudah melarutkan senyawa, maka si senyawa ini nanti akan berdifusi keluar. Jadi ada senyawa ini akan berdifusi keluar. Nah, nanti akan ngagimbung gitu ya, akan berkumpul di sekitar sini sehingga dengan adanya proses pengadukan ini akan terjadi tidak terjadi kesetimbangan. Nah, kalau di sini terjadi kesetimbangan, maka terjadi masalah di mana proses difusi akan terhambat ya. Maka salah satu metode ekstraksi salah satu faktor yang perlu metode ekstraksi adalah proses pengadukan. Oke. Ini kita bahas ya. Jadi faktor yang perlu ekstraksi itu ada suhu, pengadukan, pengajian pelarut, perbandingan pelarut-pengarut, dan ukuran matriks. Saya bahas singkat saja. Suhu tadi sudah kita bahas ya. Jadi suhu itu untuk senyawa-senyawa termostabil, semakin tinggi suhu, maka proses ekstraksi akan semakin mudah. Sehingga semakin banyak senyawa yang terekstraksi, semakin banyak senyawa-senyawa yang terlarut. Kenapa? Karena suhu akan mempengaruhi proses pelarutan. Kalau kita perhatikan, ketika kita membuat air gula ya. Nah, air gula itu antara melarutkan gula pada air dingin dengan air panas, maka akan lebih cepat di air panas. Ketika kita membuat teh ataupun kopi, ketika kita membuat keduanya menggunakan air dingin dan air panas, maka akan lebih cepat menggunakan air panas. Nah, sehingga suhu ini akan mempercepat proses ekstraksi, mempercepat proses pelarutan. Kenapa demikian? Gitu. Pada saat proses ekstraksi adanya panas, gitu ya, maka dia akan mempercepat lisisnya dinding sel, sehingga si pelarut akan lebih mudah masuk dan lebih mudah melarutkan. Nah, dibandingkan dengan cara dingin. Kemudian juga dengan adanya panas, gitu ya, proses pelarutan ini menjadi lebih cepat. Kenapa? Karena apa namanya itu si ini berhubungan dengan nanti di kimia dasar itu ada istilahnya itu tekanan uap ya. Nah, berhubungan dengan tekanan uap, ada tekanan uap intrinsik dan ada tekanan uap atmosfer. Nah, di mana ketika semakin panas gitu ya, senyawa-senyawa itu akan dia semakin mudah membentuk koloid. Nah, ketika dia panas. Tapi hati-hati gitu ya, untuk beberapa senyawa-senyawa ion justru dengan peningkatan suhu ini menjadi masalah. Jadi itu terkait dengan suhu, jadi semakin tinggi suhu, maka proses ekstraksi menjadi semakin mudah. Berikutnya adalah pengadukan. Tadi sempat kita bahas terkait dengan adanya kesetimbangan konsentrasi. Nah, kesetimbangan konsentrasi pada saat proses difusi ini akan menghambat jadinya difusi senyawa bioaktif keluar dari sel.
Sehingga kesetimbangan konsentrasi ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu dilakukan proses pengadukan. Istilahnya begini, kalau seandainya kita membuat teh celup lah ya, coba Anda perhatikan, kalau tidak kita aduk, maka warna oranye atau warna gelap dari teh gitu ya, itu akan berkumpul di sekitaran patch-nya itu gitu, di sekitaran teh celupnya itu. Nah, kalau tidak kita aduk, maka proses difusi ini akan menjadi semakin lambat. Nah, kalau kita aduk, maka nanti akan menyebar sehingga ini akan semakin cepat keluar. Jadi pengadukan ini untuk mencegah terjadinya kesetimbangan konsentrasi sehingga senyawa yang berdifusi akan semakin cepat dan semakin banyak. Berikutnya penggantian pelarut sudah kita bahas gitu ya untuk menghindari terjadinya kejenuhan pelarut. Kenapa? Karena pelarut yang sudah jenuh itu sudah penuh, tidak mampu lagi menarik senyawa. Dan berikutnya adalah perbandingan antara pelarut dengan pelarut. Harap perhatikan di sini, senantiasa saya sering ditanya ya, ketika ada seorang menggunakan bahan simplisia misalkan 1 kilo atau 500 gram, dia bertanya, kira-kira perbandingan pelarutnya itu apakah harus 1:10? Nah, perlu kita perhatikan bahwa perbandingan yang terbaik adalah perbandingan antara pelarut dengan linarut, bukan pelarut dengan bahan. Kalau bahan itu kaitannya dengan matriks. Ya. Sedangkan kalau kita perhatikan, yang kita ambil itu bukan matriksnya, tapi linarutnya. Sehingga kita perlu perhatikan, di dalam bahan tersebut, linarutnya banyak sedikit. Maka perbandingan yang terbaik adalah antara perbandingan pelarut terhadap linarut, bukan pelarut terhadap bahan. Nah, adapun terkait dengan bahan, yang berpengaruh adalah ukuran bahannya. Kira-kira ukuran bahannya itu mau sekecil apa? Gitu. Kenapa? Karena ukuran bahan ini akan menentukan luas permukaan bahan atau luas permukaan kontak antara bahan dengan pelarut. Semakin besar luas permukaan kontak, maka semakin banyak pelarut yang berkontak dengan bahan. Sehingga proses ekstraksi akan menjadi lebih cepat. Gitu ya. Jadi secara singkat seperti itu. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, jadi ekstraksi berdasarkan suhu itu, di mana semakin tinggi suhu untuk senyawa termostabil, dia akan semakin mudah terekstraksi. Adapun untuk pengadukan tadi untuk menghindari terjadinya kesetimbangan konsentrasi, gitu ya, sehingga proses ekstraksi dapat terus berlangsung, difusi senyawa bioaktif akan terus berjalan. Nah, kemudian terkait penggantian pelarut, ini untuk menghindari terjadinya kejenuhan pelarut, sedangkan perbandingan pelarut itu sebaiknya dengan linarut, bukan terhadap bahan. Ya. Nah, ini kaitannya terkait dengan kelarutan. Jadi, pada dasarnya, semua senyawa itu bisa larut pada pelarut-pelarut tertentu. Ya, semua senyawa itu bisa larut pada pelarut-pelarut tertentu, tapi didasarkan pada ukuran kelarutan. Nah, ukuran kelarutan 1 gram dalam 10 mili ini dikatakan sangat larut. 1 gram dalam 10 sampai 30 mili dikatakan mudah larut. Ada dikatakan larut sampai praktis tidak larut. Kalau seandainya dari 1 gram aja, itu dia tidak bisa larut dalam 10 liter. Gitu ya. Ini ada di farmakope, Anda bisa lihat ya. Ukuran matriks. Nah, tadi ukuran matriks ini akan mempengaruhi seberapa besar luas permukaan kontak antara pelarut dengan bahan. Semakin besar luas permukaan kontak, artinya semakin banyak pelarut yang berkontak dengan permukaan bahan, maka akan semakin mudah pelarut berdifusi, akan semakin mudah senyawa terekstraksi. Ya. Kemudian ada maserasi, ini metode ekstraksi dengan ECP, ya, di mana metode ekstraksi dan maserasi ini adalah proses perendaman. Saya yakin Anda sudah tahu semua tentang maserasi ya. Dan maserasi ini jarang dibantu dengan pemanasan. Jadi biasanya maserasi ini adalah metode ekstraksi tanpa proses pemanasan, hanya perendaman saja. Nah, karena hanya perendaman tanpa pemanasan, maka sebaiknya maserasi ini tidak menggunakan pelarut yang mudah ditumbuhi mikroba. Salah satunya adalah air. Jadi, maserasi sebaiknya jangan menggunakan air. Gunakan pelarut-pelarut organik. Ya. Kalau menggunakan air, ada tekniknya. Gitu. Bukan dengan maserasi. Ini adalah kekurangan dan kelebihan dari maserasi. Oh maaf, ini bukan reflux ya, tapi maserasi ya. Nah, jadi Anda bisa simak. Kemudian berikutnya adalah perkolasi. Ini metode ekstraksi dengan cara dingin. Apa bedanya maserasi dan perkolasi? Kalau maserasi ini masuknya adalah metode ekstraksi bertahap. Ya, kenapa bertahap? Karena bahan dan pelarut ini dalam satu wadah yang sama terjadi proses perendaman. Adapun perkolasi ini adalah metode ekstraksi cara dingin tapi sinambung. Kenapa sinambung? Karena bahan dan pelarut ditempatkan di tempat terpisah, gitu ya. Ini pelarutnya, ini bahannya. Kemudian pelarut dialirkan melewati bahan. Nah, kita tahu ciri dari ekstraksi sinambung adalah adanya proses pengaliran pelarut. Oke, kemudian selain perkolasi, di perkolasi juga nanti ada kelemahan keuntungannya ya, Anda bisa lihat. Kemudian ada reflux.
Nah, reflux. Nah, kenapa dikatakan reflux gitu ya? Re ini kan kembali, flux itu aliran. Ada yang mengalir kembali di sini. Apa yang mengalir kembali? Kalau kita perhatikan antara masturbasi dengan reflux ini metodenya sebenarnya sama, sama-sama merendam. Jadi ada bahan direndam dengan pelarut pada bahan wadah yang sama, tapi bedanya kalau reflux dia menggunakan pemanasan, sedangkan masturbasi tidak menggunakan pemanasan. Nah, pemanasan di sini akan menguapkan pelarut. Jadi pelarutnya akan menguap, masuk ke kondensor, dari kondensor dia mengembun kemudian turun kembali ke bawah. Ya. Nah, di sini ada proses aliran pelarut ya dari bawah ke atas turun lagi ke bawah terus seperti itu sehingga dikatakanlah reflux. Ya, jadi yang mengalir kembali itu adalah pelarutnya. Gitu. Nah, jadi pelarutnya mengalir kembali sehingga di sini dikatakan reflux. Dan metode-metode ini biasanya cocok untuk senyawa-senyawa yang termostabil ya. Jadi secara sifat secara prinsip sama hampir mirip dengan masturbasi, hanya perbedaannya adalah kalau di sini menggunakan pemanasan, kalau masturbasi tidak. Berarti ini juga instruksinya adalah bertahap. Kenapa bertahap? Bahan dan pelarut ditempatkan di tempat yang sama. Ini kelebihan kekurangannya akan dibahas. Yang berikutnya adalah soklet. Nah, kalau soklet ini metodenya hampir sama dengan perkolasi, di mana bahan dan pelarut ditempatkan terpisah, ya, di mana pelarut ini dipanaskan, kemudian pelarut ini ketika dipanaskan akan menguap masuk ke dalam konsol, ke kondensor, kemudian turun lagi. Nah, ketika turun dia akan melewati bahan di sini, bahan ya. Jadi melewati bahan, mengalir melalui bahan dan kemudian kembali ke sini. Nah, apa yang dilihat di sini? Maka di sini antara pelarut dan bahan itu ditempatkan terpisah dan pelarut akan melewati bahan. Terus melewati bahan sehingga bahan ini akan berkontak dengan pelarut yang selalu baru ya. Maka dikatakan ini sinambung. Nah, istilah soket sendiri ini berasal dari penemunya, di mana penemunya namanya adalah Franz von Socket ya. Nah, jadi sebagai penghormatan terhadap penemunya, maka digunakanlah istilah soket. Nah, soket sendiri pada zaman dahulu itu digunakan biasanya adalah untuk mengekstraksi lemak. Jadi sampai sekarang masih digunakan. Jadi metode-metode untuk penetapan kadar lemak total itu biasanya menggunakan ekstraksi soklet gitu ya. Kemudian ini adalah alat soklet. Silakan dilihat gitu ya, ada kondensor, ada chamber dan sebagainya. Ini adalah kelebihan dari soklet ya, ini masih reflux ya, belum diganti kata-katanya. Yang berikutnya ada digesti. Nah, digesti ini adalah masturbasi kinetik dengan pengadukan kontinu pada suhu antara 40 sampai 50 derajat Celcius. Jadi bedanya dengan masturbasi ya, kalau pada digesti ini dia dilakukan proses ekstraksi menggunakan suhu lebih lebih tinggi dari masturbasi tapi lebih rendah dari reflux. Kalau pada reflux suhu yang digunakan adalah suhu didih pelarut ya. Jadi pada reflux yang digunakan adalah suhu didih pelarut. Sedangkan pada digesti suhu yang digunakan antara 40 sampai 50. Nah, jadi lebih rendah dari suhu didih refluxnya. Kalau seandainya digunakan N-hexan biasanya lebih rendah lagi suhunya ya. Nah, ini keuntungannya dari digesti, biasanya ini bisa melindungi senyawa termolabil meskipun ada pemanasan gitu ya. Dan juga biasanya lebih baik dibandingkan hanya dengan masturbasi biasa. Tidak ada infusa dan dekokta. Nah, infusi dan dekoksi ini ada metode ekstraksi terkait dengan masturbasi, tapi ketika menggunakan pelarutnya adalah air. Jadi kalau pelarutnya adalah air, mau masturbasi maka kita lakukan dengan infusi atau dekoksi. Infusi ini adalah metode ekstraksi menggunakan pelarut air pada suhu 90 derajat Celcius, gitu ya, 90 derajat Celcius, tapi waktunya selama 15 menit. Sedangkan dekoksi sama seperti infusi, kalau infusa ini 15 menit, kalau dekok ini 30 menit. Jadi hanya perbedaannya. Dan di sini si bahan tidak boleh berkontak langsung dengan api. Ya, bahan ini berkontaknya dengan penangas. Ya, jadi di sini ada air, kemudian bahannya disimpan di sini dicampur dengan air. Jadi ada bahan campur dengan air, di sini ada air dan air ini fungsinya ada untuk memanaskan. Jadi sekali lagi bahannya tidak kontak langsung dengan api ya. Kenapa? Karena untuk melindungi senyawa-senyawa yang mudah rusak dengan adanya pemanasan. Baik, kemudian ada ekstraksi gas padat. Nah, apa itu ekstraksi gas padat? Ya, ekstraksi ketika bahannya adalah padatan dan pelarut pengekstraksinya adalah berupa gas. Ada destilasi uap, ya, di mana destilasi uap sendiri kita akan bahas lebih detailnya pada ekstraksi minyak sirih ya. Nah, memang kita tahu kenapa dikatakan destilasi uap, karena di sini pelarut
berupa gas itu dibuat dulu. Jadi pelarutnya dipanaskan sampai dihasilkan uap, kemudian uapnya dialirkan, kemudian uap nanti akan membawa senyawa-senyawa yang sama-sama mudah menguap, nanti mengalir menuju kondensor dan dihasilkanlah ekstrak. Kemudian ini adalah tahap destilasi uap, kita bahas nanti ya sekali lagi setelah pada saat kita ekstraksi minyak sirih. Dan ada ekstraksi dengan metode yang lebih modern. Kita akan bahas ada 3 metode di sini. Yang pertama adalah ekstraksi supercritical CO2 atau supercritical fluid ya atau SFE ya. Supercritical fluid extraction ini biasanya memang menggunakan pelarutnya itu berupa gas CO2. Namun tidak menutup kemungkinan SFE ini juga menggunakan pelarut-pelarut selain gas CO2 ya, ada yang menggunakan air dan sebagainya. Salah satu metode yang paling menurut saya cukup mahal ya SFE ini, namun menghasilkan ekstrak yang lebih baik dibandingkan metode-metode lain. Apa sih SFE ini gitu ya? Nah, fluida superkritik ini adalah senyawa yang berwujud antara gas dan cairan. Jadi pada saat kita melakukan ekstraksi dengan SFE atau supercritical fluid extraction ini, pelarut yang digunakan dalam bentuk fluida superkritik. Nah, artinya superkritik ini adalah suatu bentuk fluida yang mana dia bentuknya pertengahan antara cairan dan gas. Jadi gas bukan, disebut cairan juga bukan. Kalau disebut gas dia berwujud, kalau disebut cairan dia seperti gas. Jadi apa ya? Kalau cairan kan bisa dipegang dan sebagainya gitu ya. Nah, bisa. Kalau ini dia lebih ringan dibandingkan cairan gitu. Tapi lebih berat dibandingkan gas. Nah, itu dikatakan sebagai supercritical fluid. Nah, superkritik ini itu bisa dicapai oleh satu senyawa, baik solvent dalam bentuk gas ataupun solvent dalam bentuk cairan, itu pada titik kritik yang berbeda-beda. Gitu. Dan yang titik kritik yang paling mudah dan paling rendah energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan superkritik itu adalah CO2. Ya. Makanya kenapa banyak digunakan CO2 pada saat ekstraksi supercritical fluid. Jadi kalau CO2 biasanya kita tetapkan di sini temperaturnya itu pada 31 ya derajat Celcius, kemudian tekanannya adalah 7 atmosfer. Nah, dari sini kita akan peroleh gitu ya kondisi superkritik. Jadi CO2 ini yang awalnya gas tidak terlihat oleh kita menjadi lebih nampak. Kenapa? Karena dia turun menjadi fluida. Tapi dia tidak mencair, tidak dalam bentuk gas, gitu. Tidak dalam bentuk cairan, tetap dalam bentuk semi gas. Nah, jadi antara lah ya, tengah-tengah antara cairan dan gas. Baik, ini dasar dari pemilihan kenapa karbon dioksida menjadi pelarut yang terbaik untuk proses ekstraksi SFE. Ya, kalau kita gunakan nitrogen, nah nitrogen ini titik D-nya lebih rendah lagi, ya. Nah, sehingga kita butuhkan energi yang lebih besar untuk bisa mencapai ini. Nah, sehingga tidak memungkinkan. Metana sama ya seperti nitrogen. Bahkan metana ini mudah terbakar. Ya. Karbon dioksida ini suhunya 31 derajat Celcius. Kan 31 hampir mendekati suhu kamar. Panasin dikit udah gampang gitu ya terbentuk fluida. Tekanannya juga di 73. Etana bisa lebih rendah nih tekanannya. Tapi etana, etilen ini lebih berbahaya karena mudah terbakar. Nitrooxide NO ini kan juga berbahaya gitu ya. H2S ini juga bermasalah. Kemudian ada penggunaan air. Nah, kalau kita menggunakan air biasanya kalau air ini memiliki titik didih 100 ya untuk normalnya, dan pada saat kondisi superkritik dia dibuat jadi superkritik itu suhunya itu harus di atas 400 derajat Celcius. Kebayang betul energinya yang luar biasa besar ya, sehingga air jarang digunakan, lebih banyak menggunakan karbon dioksida ya. Kenapa karbon dioksida? Lebih aman, tidak mudah terbakar, kemudian energi yang dibutuhkan juga tidak terlalu tinggi. Ini adalah karakteristik menstru atau pelarut pada SFE, ya, di mana massa jenis yang berada pada kondisi antara gas dan cairan. Kalau kita lihat ya, supercritical fluid itu di sini, di mana massa jenisnya lebih besar dari gas, tapi lebih kecil dari cairan. Ya. Kemudian viskositasnya, dia kalau udara kan mudah nembus tuh kemana-mana, ya. Dinding aja ditembus oleh udara. Gitu. Nah, karena mudah menembus gitu ya, sehingga udara ini tidak cocok digunakan untuk mengekstraksi pelarut. Ya, tidak cocok digunakan untuk mengekstraksi pelarut, sehingga ketika dia viskositasnya dinaikkan ya,
dari udara menjadi lebih fluida, maka dia daya difusitasnya mungkin menurun, tapi dia lebih mungkin membawa senyawa. Gitu. Jadi senyawanya mudah terbawa dengan fluida ini. Tapi fluida ini masih tetap berada di atas titik viskositasnya gitu ya, di bawah air, di bawah cairan, sehingga dia meskipun dalam bentuk fluida, tapi mudah menembus dinding sel dari bahan, sehingga dia lebih mudah berdifusi, lebih mudah mengekstraksi dibandingkan dengan bentuk cairan. Ya, kemudian juga difusitasnya bisa kita lihat gitu ya, dia lebih baik dibandingkan dengan cairan gitu ya, meskipun daya difusinya lebih jelek dibandingkan gas. Ya, harus seperti ini. Kenapa? Karena kalau gas mudah nembus tadi tapi tidak bisa membawa senyawa. Kalau begini mudah menembus bahan dan bisa membawa senyawa gitu. Oke, ini keuntungan dari penggunaan CO2 sebagai fluida ya pada superkritik. Anda bisa baca di sini. Kemudian ini SFE kalau kita menggunakan pelarutnya air. Jadi air bisa digunakan sebagai fluida selain CO2 ya. Kita kenal kalau SFE ini sebagai SWE ya, atau subcritical water extraction atau superheated water extraction ya. Metodenya sama sebenarnya, di mana air ini diubah wujudnya menjadi superkritik dengan cara apa? Tekanannya dinaikkan menjadi 220,64, jauh banget ya dengan CO2. CO2 cuma 76 atau 78, sedangkan suhunya di 374 derajat Celcius. Jadi tinggi sekali dibandingkan dengan CO2 yang hanya 31 derajat Celcius. Metode SCCO2 atau tadi SFE dengan menggunakan gas CO2 ini biasanya digunakan untuk mengekstraksi senyawa yang bersifat semipolar, kemudian nonpolar. Adapun metode SWE ini untuk mengekstraksi senyawa-senyawa yang lebih polar. Jadi SWE ini kita gunakan atau subcritical water extraction ini kita gunakan untuk mengekstraksi senyawa-senyawa yang lebih polar. Adapun senyawa semipolar dan nonpolar bisa menggunakan SCCO ya, CO2 ya. Jadi penggunaan pelarut apakah CO2 atau H2O itu didasarkan terkait dengan kepolaran senyawanya. Berikutnya ada metode ekstraksi dengan microwave. Microwave kita tahu ya banyak digunakan untuk memanggang kue. Nah, di mana di dalam microwave ini ada prinsip yang berlaku, di situ tidak menggunakan panas, berbeda dengan oven biasa. Kalau oven biasa kan ada panas dari luar. Nah, kalau di microwave, panasnya muncul dari mana? Nah, ini yang menarik gitu. Metode ekstraksi dengan microwave ini sudah mulai banyak diaplikasikan, di mana microwave ini tidak hanya untuk bikin kue tadi, tapi juga untuk mengekstraksi. Munculnya panas, nah ini yang menarik gitu ya. Pada microwave ini kan menggunakan gelombang mikro. Jadi ada gelombang mikro yang dilewatkan ke dalam bahan. Di mana gelombang mikro ini dia akan mudah berinteraksi dengan gugus-gugus polar. Jadi kalau ada gugus polar, maka dia akan terpengaruhi dengan gelombang mikro itu. Nah, pengaruhnya bagaimana? Di mana gugus tersebut akan bergerak dan berotasi dengan cepat sehingga menghasilkan energi panas. Jadi energi panas itu dihasilkan karena adanya interaksi antara gelombang mikro dengan gugus-gugus yang polar. Nah, gugus polar ini nanti menghasilkan panas dan panas ini yang nanti akan membantu proses ekstraksi. Jadi perbedaannya kalau kita lihat di sini ya, kalau ekstraksi dengan menggunakan oven panas, maka panasnya itu dihasilkan dari luar ke dalam. Jadi bahan dipanaskan. Kalau ini beda, ada bahan dilewatkan dengan microwave, kemudian dihasilkan panas. Jadi panasnya itu dari dalam keluar, gitu. Nah, sehingga dengan menggunakan metode microwave ini, dengan adanya senyawa-senyawa yang polar di dalam bahan, maka itu akan membantu proses pemanasan. Dan panasnya karena dari dalam, maka akan memudahkan proses lisis dari bahan dibandingkan dengan kita menggunakan panas dari luar. Gitu ya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kalau kita menggunakan pelarut-pelarut yang sifatnya non-polar, seperti N-heksan. Maka tentunya N-heksan tidak akan berinteraksi dengan gelombang mikro ini, sehingga tidak akan menimbulkan panas. Gitu. Makanya, kalau kita menggunakan ekstraksi menggunakan microwave, pelarutnya adalah N-heksan, maka di sini tidak akan dihasilkan panas dan kita sebut sebagai microwave transparent solvent atau disebut juga menstruum dingin atau cold solvent. Nah, terus bagaimana cara ekstraksinya gitu ya? Maka biasanya di sini kita bergantung pada kandungan air di dalam bahan atau senyawa di dalam bahan. Jadi dengan adanya air dalam bahan, maka panasnya akan keluar memudahkan lisis senyawa sehingga senyawa-senyawa lisis dari dinding sel sehingga senyawa-senyawa akan mudah berdifusi atau mudah melarut dalam ekstrak. Atau ada juga yang dia
mengkombinasikan antara air dengan pelarut. Nah, atau dengan N-heksan, di mana airnya fungsinya untuk memanaskan, gitu ya. N-heksan ini untuk melarutkan. Jadi ada dua kombinasi seperti itu. Nah, adapun kita mengenal kalau begitu gitu ya, ada MAE dan ada MWAHD. MAE tadi kalau seandainya memang ekstraksinya itu menggunakan pelarut-pelarut yang tidak berinteraksi dengan gelombang mikro. Contohnya pelarut-pelarut non-polar. Sedangkan MWAHD atau Microwave Assist Hydrodistillation kalau seandainya memang ekstraksinya menggunakan pelarut air. Nah, metode ekstraksi radiasi microwave dengan menggunakan pelarut air kita kenal sebagai MWAHD. Berarti sudah jelas di sini ya, tujuannya apa? Untuk melarutkan senyawa-senyawa yang sifatnya adalah polar dan juga tahan panas. Jadi senyawanya tahan panas, polar, kita gunakan MWAHD ya. Tapi hati-hati kalau senyawa yang termolabil, maka tidak bisa menggunakan MWAHD. Oke, ini adalah tipe microwave. Ini perbandingannya ya, suhunya bisa Anda lihat. Kalau microwave ini jauh lebih tinggi ya. Kenapa? Karena bukan suhunya tidak dimasukkan ya, tapi justru suhunya dihasilkan dari dalam ya. Waktunya lebih cepat, 15 menit, energinya lebih rendah, biayanya juga lebih rendah ya. Dan yang terakhir adalah UAE atau Ultrasound Assist Extraction. Ultrasound merupakan ini gelombang suara ya, pada frekuensi yang sangat tinggi, yakni 20 kHz sampai 100 MHz. Pada metode ekstraksi ini, dengan adanya ultrasound, ini akan menghasilkan suatu gelombang ultrasonik. Ya. Ada gelombang-gelombang pada pelarut, yang mana gelombang ini menghasilkan suatu rongga. Jadi kayak gelembung. Nah, gelembung-gelembung ini ketika dia bersentuhan dengan bahan, dia akan rusak, akan pecah. Nah, sehingga menghasilkan suatu letupan. Nah, letupan-letupan inilah yang nantinya akan memecahkan dinding sel. Kemudian dari letupan ini, dari pecahan dinding sel, ini akan memudahkan senyawa keluar. Tapi hati-hati, untuk beberapa senyawa mungkin gitu ya dengan letupan ini akan mengalami kerusakan gitu. Ada beberapa senyawa mungkin mengalami kerusakan dengan adanya letupan tersebut. Nah, jadi sekali lagi ultrasound ini adalah suatu metode ekstraksi menggunakan gelombang suara pada frekuensi yang sangat tinggi, di mana gelombang suara ini akan menghasilkan suatu gelombang gelembung-gelembung yang kemudian gelembung ini ketika bersentuhan dengan bahan akan pecah. Nah, seperti halnya lah ya, ketika kita bersuara di air, maka kita akan mengeluarkan gelembung. Coba diperhatikan ya, ketika kita bersuara akan mengeluarkan gelembung dan gelembung ini nanti akan pecah. Nah, pecahnya ini menghasilkan energi. Nah, energi itu yang digunakan untuk memecahkan dinding sel dari bahan ya. Berikutnya ada ekstraksi cair-cair. Kalau ini adalah ekstraksi ketika bahannya cair dan pelarutan ekstraksinya adalah cair ya. Di ekstraksi cair-cair sendiri ini ada ekstraksi ekstraksi dengan metode bertahap dan ada metode sinambung. Pada ekstraksi cair-cair ini prinsipnya adalah soft dissolved light atau light dissolved light ya. Artinya pemilihan pelarut pada metode ekstraksi ini didasarkan pada senyawa apa yang akan kita ambil. Kalau senyawanya non polar maka pelarutnya harus non polar. Nah, ini adalah prosesnya. Saya yakin Anda juga sudah pernah membahas ini ya, jadi saya akan lewat. Yang paling penting pada ECC adalah adanya koefisien partisi. Nah, koefisien partisi ini ada dua definisi ya. Ada KP yang mana KP-nya ini sama dengan C rafinat per C ekstraktan, ada juga KP ini C ekstraktan per C rafinat. Ini didasarkan pada definisi setiap setiap penerjemah ya. Jadi berbeda-beda. Yang kalau saya melihat penerjemahan terkait dengan koefisien partisi ini nantinya akan berpengaruh pada rumus yang nantinya akan digunakan pada saat menghitung senyawa yang terekstraksi. Jadi pemilihan penerjemahan KP ini ya, apakah dia sama dengan C rafinat per C ekstraktan atau C ekstraktan per C rafinat, itu nantinya akan mempengaruhi rumus yang nanti akan digunakan pada saat kita menentukan atau menghitung senyawa terekstraksi pada saat menggunakan ECC. Kalau dengan konsep ini, di mana KP ini adalah C rafinat per C ekstraktan, maka berlaku seperti ini, gitu ya. Ini silakan nanti Anda baca. Tapi kalau sebaliknya, maka ini juga akan berlaku sebaliknya. Jadi sangat bergantung ya. Ini syarat pelarut ECC. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti ECC akan kita bahas di pertemuan terakhir ya, pertemuan ketiga, dan kita gabungkan langsung dengan perhitungannya.
Ini adalah pelarut yang digunakan pada ECC. Tadi juga sudah kita bahas ya, pelarut itu ada non-polar, semipolar, dan polar. Baik, saya rasa untuk sementara ini dulu materi yang bisa kita bahas terkait dengan herbal industrial scale up untuk pembuatan ekstraksi skala laboratorium. Ya, kita lanjutkan bahasan kita. Insya Allah besok tatap muka langsung di kelas ya. Kita bahas terkait dengan bagaimana herbal industrial scale up untuk skala industri. Dan di pertemuan terakhir kita bahas terkait dengan bagaimana menghitung kebutuhan pelarut baik pada metode ekstraksi menggunakan menggunakan metode ECP maupun juga ECC. Sekian yang bisa kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.